Ereksi keras secara alami, gimana caranya? Nah, ini didambakan kaum pria supaya bisa memuaskan pasangannya dan juga tentu dicari oleh kaum wanita. Sebab kalau ereksinya tidak keras, bisa jadi wanitanya nggak puas. Ya, karena masih banyak cerita bahwa banyak wanita sulit mengalami orgasme karena prianya lebih dulu cepat selesai. Nah, tujuan video ini adalah, pertama, kita ingin mengembalikan kekuatan ereksi pria yang punya masalah secara alami. Kedua, mempertahankan pria-pria yang masih bisa menjalankan fungsi seksualnya, ya, walaupun ada yang kurang optimal, ya, tapi mungkin mempertahankan supaya masih bisa dipakai gitulah ya. Nah, yang ketiga, kalau bisa ditingkatkan dan bisa lebih tahan lama. Nah, itu tujuan video kali ini dengan cara yang sehat dan alami. Nah, tapi sebelum memulai, ada 3 hal yang mau saya sampaikan dan kita mau sepakati dulu. Yang kita harus sepakati dulu bersama supaya standpoint-nya atau dasar berpikirnya itu kita sama. Pertama adalah, berapa skor kekerasan ereksi Anda? Kalau angkanya 0, berarti nggak bisa bereaksi sama sekali. Kalau angkanya 1, dia bisa mengembang tapi lembek seperti tahu atau seperti tape begitu. Nah, kalau skornya 2, dia bisa mengembang seperti pisang tanpa kulit tapi nggak bisa penetrasi. Kalau skornya 3, bisa penetrasi ya seperti pisang ada kulitnya. Nah, kalau skornya 4, dia seperti timun, seperti pentungan kayu. Nah, skor Anda berapa? Coba tulis dulu. Dan nanti dengan kita mengetahui skor ini, kita bisa apa? Bisa tahu improvement dan atau pemeliharaan. Nah, kemudian poin kedua adalah kita perlu evaluasi dulu kondisi kesehatan kita saat ini secara jujur. Pakai pemeriksaan, bukan pakai perasaan. Apa yang harus kita periksa? Kolesterol, gula darah, kemudian tekanan darah. Saya ambil yang gampang aja. Gula darah puasa seharusnya sampai kapanpun normal, ya, di bawah 100 mg per desiliter. Kolesterol Anda, kolesterol total aja kita ambil di bawah 200, kemudian tensi 120/80. Jika Anda punya salah satu, udah pernah periksa ya, jika udah pernah periksa ada salah satu di antara 3 yang saya sebutkan tadi, apalagi sudah ada obat-obatan yang Anda konsumsi, bisa jadi Anda sudah punya masalah baik gara-gara masalah gejala penyakitnya dan atau karena efek samping dari obat-obatannya. Ini yang perlu kita pahami dulu, ya. Kemudian, jika ada yang sudah telanjur, nah, telanjur penyakitnya bermanifestasi dalam bentuk serangan jantung, dalam bentuk stroke misalnya, dalam bentuk gagal ginjal, nah tentu ini sudah lebih parah kondisinya. Nah, ini yang poin kedua yang kita pengen sampaikan sama Anda supaya cara berpikirnya sama. Nah, kemudian juga ketika nanti kita mau memulai, ini tidak seperti makan cabai digigit langsung pedas. Kenapa? Karena yang kita mau perbaiki adalah sekarang kondisi pembuluh darah. Nah, pembuluh darah di penis itu pembuluh darahnya kecil-kecil sekali, ya. Beda dengan di jantung, ya. Maka kalau sudah ada masalah di penis itu bisa ada masalah di jantung. Ini pentingnya belajar bersama saya di sini adalah bahwa kita fokusnya kesehatan, bukan seksnya. Seks yang mantap itu adalah dampak dari kesehatan yang prima, ya. Nah, sekarang berikut penjelasan saya agar Anda yang laki-laki atau yang perempuan kalau nonton ini ya mungkin buat suaminya agar punya kekerasan ereksi yang optimal, kalau bisa maksimal. Nah, apa poin-poinnya? Sekarang saya kasih lagi 3. Tadi kan udah 3, sekarang saya kasih 3 lagi. Pertama, aliran darah menuju penis itu harus optimal, ya. Terpompa, teratur. Kalau bisa olahraga itu 4-6 kali seminggu sebagai bagian dari pola hidup sehat Anda. Nah, ini penting. Sebab apa? Sebab kalau tidak dipompa, darahnya tidak dipompa masuk ke dalam penis dalam bentuk aktivitas olahraga, maka si pembuluh darah yang jumlahnya banyak dan bercabang-cabang itu kurang masuk dia. Pembuluh darahnya kurang masuk, volumenya kurang. Artinya apa? Nutrisi dan oksigennya nggak masuk. Sehingga pada saat dibutuhkan, dia tidak berfungsi normal. Kedua, ketika Anda tidak memompa darah masuk, maka tidak ada yang namanya exchange atau pertukaran nutrisi, oksigen, kemudian juga tidak ada proses pembersihan pembuluh darah agar optimal. Ya, nah, berapa kali olahraga yang saya sarankan mulai dari sekarang sampai selamanya, kalau intensitas rendah, saya minta Anda jalan kaki 5-6 hari seminggu, mulai sekarang nih, rutin. Ya, 5-6 kali seminggu.
Kalau Anda mau intensitasnya tinggi, ya 3 sampai 5 kali seminggu. Ya, intensitas tinggi misalnya Anda melibatkan latihan fitness misalnya, atau Anda bermain bulu tangkis, atau Anda bermain olahraga seperti jogging dalam arti misalnya 5K atau 10K, ya itu 3 sampai 5 kali seminggu. Tapi kalau intensitas rendah, 6 kali seminggu jalan kaki minimal. Nah, untuk menambah kekerasan ereksi, tadi kan dengan olahraga nih, ada makanan-makanan yang bisa kita konsumsi untuk membantu meningkatkan kekuatan dan kekerasan ereksi. Apa aja? Pilih ya, salah satu dari beberapa produk saya sampaikan nih. Nomor 1 adalah keluarga bawang. Baik bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Kenapa? Karena mereka mengandung bahan-bahan aktif fitokimia yang membantu proses pengenceran darah alami dan membantu proses pembukaan pembuluh darah alami. Ya, jangan digoreng. Kalau digoreng khasiatnya nggak optimal. Dikeprek aja, ya. Dimakan mungkin jadi sambal dan atau dijadikan sup. 1 keluarga bawang. Kedua cabai merah, cabai hijau, cabai kuning, boleh ya dimakan. Nah, coba bayangkan kalau Anda makan cabai, Anda makan kan pedes tuh, muka Anda agak merah tuh, pembuluh darahnya membuka. Kalau pembuluh darah di wajah ngebuka, di bawah juga ngebuka. Nah, di situ pentingnya. Tapi jika Anda punya masalah sakit mah, sembuhkan dulu lambung Anda, supaya kalau Anda makan cabai nggak jadi masalah. Nah, makanan ketiga adalah lada, ya. Lada putih atau lada hitam kan kalau Anda makan tuh agak pedes-pedes tuh. Nah, pedes-pedes itu juga membuka pembuluh darah. Nah, yang keempat, jahe. Anda boleh pakai jahe merah boleh, jahe hitam boleh, dijadikan wedang atau minuman boleh, ya. Nah, kalau mau jadi minum yang sudah jadi juga, misalnya minuman jahe hitam, misalnya gitu, boleh. Tapi ketika Anda mengkonsumsi minuman yang sudah jadi, banyak minuman jahe itu yang saya lihat di pasaran itu, gulanya terlalu tinggi. Ada yang sampai 25-30 gram per saset. Nah, yang ini saya minta Anda nggak konsumsi. Karena gula yang tinggi bikin masalah nanti di kemudian hari. Kalau gulanya sedikit, mungkin sekitar 5-6 gram per sekali konsumsi, saya kira masih masuk akal. Nah, sekarang nomor 1 daya aliran darah tadi menuju penis. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 adalah kualitas dari pembuluh darahnya. Sebab, penting nih, pembuluh darah membuka, aliran darah menuju penis banyak, penisnya mengembang, kemudian pembuluh darah seperti terkunci, dan penis bisa berfungsi ereksi keras dengan optimal. Nah, jadi kalau kualitas pembuluh darah Anda jelek, pembuluh darah itu aliran darahnya nggak optimal masuk ke dalam, dan kedua, dia tidak terhalang untuk bisa mengunci di dalam. Kekuatannya kurang. Kalau kekuatan pembuluh darahnya kurang, kekuatan untuk menahan volume darah dalam penis juga berkurang. Nah, apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu kesehatan pembuluh darah? Nomor 1 adalah buah-buahan. Khususnya yang kaya vitamin, khususnya vitamin C. Nah, vitamin C ini membantu kekenyalan dinding pembuluh darah. Ini berbeda dengan kategori yang meningkatkan produksi oksida nitrit. Berbeda cerita ya. Vitamin C itu membantu kualitas pembuluh darahnya. Ya. Nah, buah apa yang bisa membantu kualitas pembuluh darah secara alami yang kaya vitamin C? Sebetulnya ada satu yang sangat mudah, murah, dan rasanya relatif enak, yaitu pepaya. Jadi pepaya ini menurut saya ya, itu seperti Rolls Royce-nya buah-buahan. Tapi orang anggap sebelah mata. Mungkin karena nggak tahu ya. Dia tuh luar biasa, membantu nurunin kolesterol, membantu perbaikan jaringan tubuh secara umum, kemudian kolagennya juga bagus, antioksidannya kuat, membantu mencegah prostat, ya. Tapi ya mungkin karena Anda tidak bisa melihat. Ingat ya, pepaya itu makanan burung ya, buat burung yang peliharaan Anda, lovebird Anda juga misalnya itu, atau burungnya laki-laki ya. Oke. Selain itu apalagi bisa juga berupa jeruk atau kiwi juga bermanfaat. Bahkan alpukat juga kaya akan vitamin C dan mungkin setara dengan jeruk kalau dihitung gram per gram buah-buahan ya. Nah, kemudian ada yang pertama kan buah-buahan ya, untuk perbaikan pembuluh darahnya. Nah, kedua adalah makanan yang membantu untuk kualitas otot dari pembuluh darahnya. Ya, yaitu adalah produk yang mengandung atau meningkatkan kadar testosteron dalam tubuh kita. Testosteron adalah hormon laki-laki yang dominan pada laki-laki, pada perempuan juga ada. Dia berpengaruh pada kekuatan gairah seksual, baik laki-laki maupun perempuan,
hormon yang berperanan untuk membuat laki-laki menjadi punya alat vital seperti laki-laki, sementara kalau pada perempuan itu yang dominan estrogen dan progesteron, membuat perempuan ada payudaranya, ada rahimnya, ada vagina. Kalau testosteron, ada penisnya, ada testisnya, kemudian ada jakunya, berbulu, dan lain sebagainya. Nah, produk-produk ini sebaiknya Anda konsumsi sebagai bagian dari pola hidup sehat. Jangan pernah beranggapan produk ini adalah sekuat obat kuat. Enggak. Ya. Ini adalah bagian dari pola hidup sehat yang kalau Anda konsumsi teratur, dia memberi dampak yang bagus buat Anda. Meningkatkan dan atau memelihara hormon testosteron secara alami sehingga kualitas pembuluh darah bagus, karena pembuluh darah itu kan otot, tuh dalamnya ada otot polos. Jaringan penis juga membutuhkan hormon testosteron untuk bisa dipelihara supaya dia bisa keras gitu. Ya. Nah, apa saja yang bisa Anda konsumsi? Misalnya yang pertama adalah pasak bumi. Oke, tongkat tali, ya, pasak bumi atau tongkat tali. Nah, kemudian apa? Jahe hitam, ginseng. Nah, kalau di Korea ginseng, di Thailand jahe hitam. Tahu orang Muay Thai? Nah, mereka biasa mengkonsumsi jahe hitam. Nah, kemudian tribulus bisa, cordyceps bisa. Silakan Anda pilih ya. Kalau saya saat ini sedang menyukai produk jahe hitam dan juga kombinasi dengan jintan hitam. Oke. Nah, produk jintan hitam itu ada yang sudah dalam bentuk jadi dikapsulin ya. Ada juga seperti itu, tribulus juga ada, tapi dalam bentuk bubuk juga ada ya. Tapi ingat sekali lagi, kalau Anda mengkonsumsi produk-produk ini, sebaiknya lihat, jangan sampai terlalu banyak gula ya. Ada yang bisa dicampur dengan kopi, misalnya kopi dengan jintan, kopi dengan ginseng, atau kopi dengan jahe hitam, silakan. Tapi pilih yang gulanya rendah, kalau bisa di bawah 5 atau 6 ya. Nah, kemudian juga berbicara kualitas pembuluh darah, hindari asap. Sebab asap itu menyebabkan terjadinya oksidasi pada kolesterol. Bayangin apel kalau Anda potong, dagingnya kan lama-lama coklat tuh. Itu namanya proses oksidasi. Kolesterol kalau teroksidasi, kena asap ya. Misalnya dari asap knalpot, asap rokok, asap pabrik. Walaupun Anda bukan perokok aktif, tetap dia menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah, prosesnya bertahun-tahun. Sehingga nanti ketika pembuluh darah tersumbat, fungsi ereksi terganggu. Nah, cara menghindarinya ya sedapat mungkin, misalnya rokok ya Anda berhenti merokok. Kalau Anda berada di lingkungan perokok atau misalnya banyak asap, pakai air purifier, pembersih ruangan. Kalau Anda berkendara naik motor, pakai selalu masker ya. Itu saran saya. Dan tambahkan penggunaan antioksidan, bisa dari suplementasi makanan, suplementasi antioksidan, atau minimal makan buah rutin. Nah, kemudian nomor 3, waspada obat-obatan yang bisa meningkatkan pembuluh darah. Ini meningkatkan gula darah. Obat-obatan yang bisa meningkatkan gula darah, hati-hati, sebab obat-obatan ini menyebabkan risiko diabetes yang nanti bikin masalah baru. Obat-obatan apa? Obat-obatan kolesterol, khususnya golongan statin, obat-obatan hipertensi bisa, dan obat pereda nyeri. Nah, kalau Anda punya masalah nyeri, jangan terlalu mengandalkan pereda nyeri. Misalnya orang sakit pinggang, saraf kejepit, sakit lutut, atau sakit bokong, sebaiknya diterapi. Anda bisa datang ke tempat saya untuk diterapi. Supaya tidak terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan yang bisa meredakan nyeri. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Catat, jika Anda mau menjalankan program ini, perlu waktu. Dia tidak seperti cabai yang digigit langsung pedas, karena ini berbicara tentang hidup sehat. Nah, jika sudah pakai program yang natural ini tidak berlangsung dengan baik, mungkin sudah waktunya Anda berkonsultasi pada dokter Anda untuk mungkin penggunaan obat-obatan bisa dipakai. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda. Salam sehat selalu dari saya.